Bayangkan dunia yang kau rasa nyata, sentuhan, suara, juga warna, namun jika semua hanyalah skema, dapatkah kau sebut ini ada? Konsep ini bukan sekedar hayalan, tak lahir dari imajinasi tanpa landasan. Ilmuwan dan filsuf turut bertanya, apakah realitas ini benar adanya? Hidup yang kita jalani terasa begitu nyata, tapi bagaimana kalau semua ini cuma rekayasa? Teori bahwa mungkin kita hidup dalam simulasi bukan sekedar cerita di film fiksi ilmiah. Ini gagasan yang benar-benar diperdebatkan dalam dunia sains dan filsafat. Kalau memang benar, kita hanya bagian dari kode, lantas apa makna keberadaan kita? Mari kita telusuri lebih dalam. Di tahun 2003, Nick Bostrom, seorang filsuf dari Oxford, mengajukan sebuah hipotesis, yaitu bisa saja kita ini hidup dalam simulasi. Ia menyebutnya trilema Bostrom, yang pada intinya menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak ada peradaban yang cukup maju untuk menciptakan simulasi realitas. Kemungkinan kedua, peradaban maju ada, tapi mereka memilih untuk tidak menjalankan simulasi makhluk sadar. Dan kemungkinan terakhir, peradaban maju ada dan mereka menjalankan simulasi makhluk sadar, dan mungkin kita bagian dari simulasi itu. Dari ketiga kemungkinan ini, Bostrom berargumen bahwa jika teknologi terus berkembang, maka kemungkinan terakhir sangatlah mungkin untuk terjadi. Kita sendiri sudah mulai menciptakan dunia virtual yang semakin realistis. Kalau suatu saat kita bisa membuat simulasi yang sempurna, bagaimana jika hal yang sama ternyata sudah dilakukan sebelum kita? Kalau dunia ini memang simulasi, pasti ada pola tersembunyi dalam hukum alam yang bisa kita temukan. Dan nyatanya, ada beberapa hal dalam fisika yang terasa seperti simulasi. Dalam dunia digital, ada yang namanya pixel, di mana tidak ada yang bisa lebih kecil dari 1 pixel. Semakin dekat kita melihat, maka semakin jelas kita dapat melihat pixel-pixel itu. Dan di alam semesta, kita juga punya batas yang mirip, yaitu panjang Planck atau Planck length, yaitu sekitar 1,6 kali 10 pangkat negatif 35 meter. Di bawah skala ini, ruang dan waktu kehilangan maknanya. Seolah-olah realitas ini hanya bisa dihitung sampai titik tertentu. Mirip dunia digital yang tidak bisa memiliki detail lebih kecil dari 1 pixel. Eksperimen double slit adalah salah satu percobaan yang sangat aneh dalam fisika kuantum. Singkatnya, kalau kita menembakkan partikel kecil seperti elektron atau foton pada 2 buah celah kecil, maka partikel ini membentuk pola gelombang pada photosensitive screen di belakang kedua celah itu. Seolah-olah partikel-partikel ini melewati kedua celah sekaligus, layaknya gelombang dan menampilkan bias di photosensitive screen. Tapi, ketika kita memasang alat pengamat untuk mengetahui bagaimana partikel itu bertindak menjadi gelombang, pola di photosensitive screen berubah. Partikel-partikel yang ditembakkan tiba-tiba bertindak seperti benda padat biasa. Mereka bertumpuk pada tempat persis di belakang celah tanpa menunjukkan adanya bias. Maka timbul pertanyaan kenapa hasilnya berubah hanya karena kita mengamatinya. Seolah-olah realitas ini menyesuaikan diri tergantung apakah ada yang mengamati atau tidak. Pernahkah kalian memainkan game open world seperti GTA atau Minecraft? Dunia dalam game itu hanya dirender saat kita melihatnya. Tetapi bagian yang tidak terlihat tetap dalam bentuk data mentah untuk menghemat processing data. Bagaimana kalau realitas kita juga ternyata seperti itu? Mungkin alam semesta hanya merender realitas saat ada yang memperhatikannya. Matematika seringkali disebut sebagai bahasa semesta, tapi bagaimana kalau sebenarnya ini adalah kode sumber realitas kita? Di tahun 2010, Profesor James Gates Jr., seorang fisikawan dari University of Maryland, menemukan sesuatu yang mengejutkan saat ia mempelajari persamaan dalam teori supersimetri. Singkatnya, ia menemukan bahwa persamaan yang menggambarkan partikel fundamental mengandung pola yang identik dengan kode koreksi kesalahan yang digunakan dalam ilmu komputer. Lebih spesifiknya, ini adalah kode blok linear self-dual dalam aljabar Boolean. Mirip dengan kode yang digunakan dalam jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, 5G, dan jaringan telekomunikasi lainnya untuk memastikan agar data tidak rusak. Dan kode ini pun ditemukan dalam CD atau DVD, hard disk, dan SSD untuk menjaga data tetap utuh. Kode ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan di dalam sistem.
Tetapi, kenapa kode ini muncul dalam persamaan fisika di alam semesta? Kalau ada mekanisme koreksi kesalahan, berarti ada sistem yang menjaga agar realitas tetap stabil. Seperti di dalam komputer, di mana ada algoritma yang memastikan program berjalan tanpa bug dan data tetap utuh. Lantas, siapa yang menulis kode ini di alam semesta? Kalau dunia ini adalah simulasi, maka pasti ada yang menciptakannya. Tapi, siapa? Sebagai umat beragama, dengan adanya penemuan-penemuan ini, seyogianya membuat kita semakin yakin akan adanya Sang Pencipta, Tuhan alam semesta. Sistem yang begitu rapi, hukum yang begitu presisi, dan struktur alam yang begitu sempurna, mungkinkah ini semua terjadi tanpa kehendak dari Zat yang Maha Kuasa? Kitab suci dari berbagai agama menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan aturan yang sempurna. Dan sekarang, sains menemukan bukti bahwa realitas ini memiliki struktur yang mirip dengan program komputer. Karena memang, pada dasarnya program komputer pun terinspirasi dari kesempurnaan alam. Kalau manusia bisa menciptakan dunia virtual dalam komputer, maka alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dalam skala yang jauh lebih besar dari yang mampu kita pahami. Pada akhirnya, mungkin kita tidak akan pernah tahu apakah realitas ini nyata atau hanya ilusi. Tapi satu hal yang pasti, keberadaan kita bukanlah kebetulan. Layaknya tokoh dalam sebuah kisah, hidup berjalan, waktu pun melintas. Entah nyata atau sekedar ilusi, setidaknya kita pernah mengisi. Maka yang terpenting bukanlah bertanya apakah dunia ini nyata atau tidak, melainkan bagaimana kita menjalani kehidupan yang telah diberikan kepada kita.